Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Bangsawan dari kelas 1C dari jurusan Teknik Informatika angkatan 2021. Pada video ini saya akan menganalisa penjadwalan proses menggunakan algoritma round robin. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi yang diampu oleh Bapak Lutfi Syafirullah STMKOM. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu penjadwalan round robin. Jadi penjadwalan round robin itu dikerjakan berdasarkan waktu kedatangannya, mirip seperti FIFO. Namun yang membedakannya dari FIFO yakni terdapat quantum time. Jadi jika burst time dari proses sudah melebihi nilai quantum time, maka proses tersebut akan dijeda dan dilanjutkan oleh proses selanjutnya. Proses yang dijeda ini akan dieksekusi kembali jika seluruh proses yang masuk sebelumnya itu sudah dieksekusi oleh prosesor. Begitu seterusnya hingga seluruh proses itu selesai dieksekusi. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini terdapat beberapa proses yang masuk ke dalam antrian, yaitu ada proses A dengan arrival time-nya itu 0 dan burst time-nya itu 5. Kemudian ada proses B itu arrival time-nya 1 dan burst time-nya 7. Kemudian ada proses C, arrival time-nya itu 3 dan burst time-nya itu 6. Selanjutnya ada proses D, itu arrival time-nya 5 dan burst time-nya 3. Kemudian ada proses E, itu arrival time-nya 4 dan burst time-nya 4. Serta ada proses F dengan arrival time-nya 8 dan juga burst time-nya 5. Di sini kita akan menganalisa untuk mencari rata-rata dari turnaround time dan juga waiting time-nya menggunakan algoritma round robin dengan ketentuan quantum time-nya itu 4. Burst time-nya ini saya jumlahkan terlebih dahulu agar memudahkan untuk membuat tabel eksekusinya di sini sampai 30. Di sini saya menggunakan rumus sum dari tabel dari kolom ini ke kolom ini. Lalu di sini kita analisa proses manakah terlebih dahulu yang masuk. Di sini ada proses A, jadi kita langsung saja eksekusi proses A. Karena proses A ini burst time-nya 5, sedangkan ketentuannya dari quantum time-nya itu 4, maka kita bisa kerjakan proses A itu hingga 4. Kemudian beri warna ini A. Kemudian kita analisa manakah proses yang masuk di antara 0 hingga 4. Di sini kita menemukan ada B, C, dan juga E. Jadi kita masukkan proses B, kemudian proses C di 3, dan proses E itu di 4. Nah, karena di sini itu pada masuk, berarti di sini membuat banyak sekali antrian. Tapi karena ini adalah round robin, maka dikerjakan terlebih dahulu yang masuk, proses yang masuk terlebih dahulu, yakni ada proses B. Jadi kita kerjakan terlebih dahulu proses B hingga quantum time-nya 4. Berarti kita kerjakan hingga 8, kasih warna B. Dari 4 hingga 8, adakah proses yang masuk lagi? Di sini kita menemukan D dan F. D di sini masuk di arrival time-nya itu 5 dan juga F di sini masuk di 8. Di 8 ini terjadi banyak antrian, tapi kita kerjakan terlebih dahulu yang masuk dahulu yaitu proses C. Maka di sini kerjakan C dengan quantum time-nya 4. Jadi dari 8 hingga 12. Kita beri warna kuning. C. Ketika berhenti di 12, maka kita akan melakukan eksekusi selanjutnya yaitu proses yang masuk setelah C. Itu di sini ada E. Maka kita eksekusi proses E. Karena proses E itu
waktu quantum time-nya sama dengan burst time-nya, maka proses E bisa dikerjakan hingga habis. Jadi dari 12 hingga 16. Proses E warnanya E. Karena proses E habis terlebih dahulu, maka kita bisa langsung ke tabel sini untuk memperhitungkan start time dengan finish time. Di sini start time-nya itu E adalah 12, kemudian finish-nya adalah 16. Turnaround time itu dihitung dari finish dikurangi arrival, berarti 12. Kemudian untuk waiting time-nya, di sini proses E menunggu dari 12 dikurangi 4, berarti 8 detik. 8 milidetik. Selanjutnya di 16 waktu 16 milisecond kita eksekusi proses selanjutnya yang masuk setelah proses E, yakni adalah proses D. Maka kita eksekusi, di sini burst time-nya itu 3. Maka kita bisa kerjakan sampai habis. Warna dari proses D itu D. Maka kita masukkan ke tabel sini untuk proses D itu pertama kali dieksekusi 16 dan berhenti di 19, finish di 19. Turnaround time itu seperti tadi, yakni finish time dikurangi arrival berarti 14. Untuk waiting time-nya 16 dikurangi 5 berarti 11. Selanjutnya kita bisa eksekusi proses berikutnya, yaitu proses setelah D itu ada proses F. Di sini F burst time-nya lebih dari 4, maka kita bisa kerjakan hanya 4 sesuai quantum time-nya. Proses F. Selanjutnya kita eksekusi karena karena semua prosesnya sudah tereksekusi, maka kita bisa kembali lagi ke proses awal, yakni proses A. Jadi kita eksekusi proses A. Di sini proses A itu 1, maka kita bisa langsung eksekusi A. Karena proses A sudah selesai, langsung saja kita masuk ke tabel. Proses A dieksekusi pertama kali yaitu 0, kemudian berakhir di 24. Turnaround time-nya itu finish time dikurangi arrival, berarti 24. Waiting time dari proses A ini karena terbagi menjadi 2, maka kita bisa hitung terlebih dahulu. Yang pertama A itu tidak menunggu, berarti kita tulis 0. Kemudian yang A menunggu sebanyak 23 dikurangi 4, berarti 19. Maka waiting time-nya dari proses A yaitu ada 19. Kemudian kita eksekusi kembali sesudah A, yakni ada proses B. Kita bisa eksekusi hingga habis, maka kita bisa masukkan ke tabel sini. Start time dari proses B itu adalah 4, finish time-nya itu hingga 27. Jadi turnaround time-nya itu 27 dikurangi 1, 26. Karena proses B ini terbagi menjadi 2, sama seperti A, kita hitung B itu masuk di 1, pertama kali dieksekusi 4,
berarti kita tulis 3. Ditambah berhenti di 8, dieksekusi kembali di 24, berarti 16. Maka waiting time-nya dari proses B adalah 19. Selanjutnya kita eksekusi yang proses berikutnya, yaitu ada proses C yang masih tersisa. Di sini proses C itu burst time-nya 2, maka kita bisa langsung habiskan C. Karena proses C sudah selesai, maka kita masukkan ke tabel sini. Proses C pertama kali dieksekusi 8 dan berakhir di 29. Turnaround time-nya 29 dikurangi 3, berarti 26. Sama seperti tadi, waiting time-nya karena proses C dibagi 2, maka di sini kita hitung. C itu masuk di 3. Pertama kali dieksekusi 8, berarti 5. Kemudian kita tambah dengan 27 dikurangi 12, berarti 15. Maka waiting time dari proses C ini 5 ditambah 15 itu 20. Selanjutnya kita eksekusi proses paling terakhir, yaitu F. Di sini F berwarna F. Karena F sudah habis, maka kita bisa masukkan ke dalam tabel. F itu pertama kali dieksekusi itu di 19 dan berakhir di 30. Turnaround time-nya berarti 22. Waiting time-nya F itu terbagi menjadi 2. F itu masuk di 8. Pertama kali eksekusi 19, berarti 11 ditambah 29 ke 23 ke 29, berarti itu 6. 29 kurang 23, 6. Maka di sini waiting time dari proses F itu adalah 17. Di sini kita sudah ketemu untuk rata-ratanya, yakni runtime rata-ratanya itu 20,67 dan waiting time itu adalah 15,667. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.